Halo, perkenalkan nama saya Joelena Simatupang dari jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Prodi Pendidikan Tata Boga. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting dari buku Ilmu Sosial Budaya Dasar. Dan yang pertama dari bab pertama itu berisi ilmu sosial dan budaya dasar. Mata kuliah ISBD bertujuan untuk membentuk mahasiswa menjadi individu dan warga negara yang berkepribadian baik, berbudaya, dan mampu hidup bermasyarakat secara harmonis. Materinya meliputi hubungan manusia dengan kebudayaan, peradaban, moral, hukum, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, lingkungan hidup. Melalui diskusi, presentasi, dan studi lapangan, mahasiswa diharapkan mampu memahami hakikat kebudayaan, peradaban, ilmu pengetahuan, serta moral dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. ISBD juga menanamkan sikap toleran, kritis, disiplin, menghargai keberagaman, dan peduli terhadap lingkungan. Bab 2, Manusia dan Kebudayaan. Manusia dan kebudayaan saling berkaitan. Kebudayaan lahir dari akal dan pikiran manusia. Akal budi membuat manusia mampu berimajinasi, mencipta, dan mengubah dunia melalui bahasa, simbol, serta ilmu pengetahuan. Kebudayaan mencakup seluruh aspek kehidupan, adat, kesenian, religi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Setiap masyarakat memiliki budaya berbeda sesuai cara berpikir dan nilai-nilainya. Kesimpulannya, kebudayaan adalah hasil cipta manusia yang terus berkembang seiring kemajuannya zaman. Lanjut, bab 4, Manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Manusia adalah individu yang unik sekaligus makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Sejak lahir, manusia berkembang melalui interaksi dengan orang lain yang membentuk kepribadian dan identitasnya. Sebagai individu, manusia punya kesadaran diri dan kebutuhan pribadi. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu kerjasama, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Hubungan antara individu dan masyarakat bersifat saling memengaruhi. Masyarakat membentuk individu, dan individu juga berperan aktif membentuk masyarakat. Ada 3 pandangan utama tentang masyarakat. Struktural fungsional atau Winson, masyarakat sebagai satu kesatuan sosial. Yang kedua, sistem sosial, masyarakat sebagai sistem kerja yang sama teratur. Yang ketiga, kulturalis, masyarakat sebagai pencipta kebudayaan. Kesimpulannya, manusia dan masyarakat saling membutuhkan dan membentuk satu sama lain dalam kehidupan sosial. Bab 5, Manusia, Nilai Moral, dan Hukum. Bab ini menjelaskan hubungan antara nilai moral dan hukum dalam kehidupan manusia. Nilai adalah dasar untuk menilai baik, benar, adil, dan indah. Nilai diperjuangkan karena penting bagi kehidupan bersama. Menurut Plato, nilai bersifat ideal dan abadi, berada di dunia ide, sedangkan Aristoteles melihat dari nilai sebagai tujuan hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan melalui tindakan nyata. Nilai berkembang sesuai zaman dan menjadi dasar moral serta hukum, termasuk hak asasi manusia yang bersifat universal. Filsafat menelaah makna dan alasan di balik nilai, sedangkan ilmu sosial meneliti bagaimana nilai diterapkan dalam masyarakat. Kesimpulannya, nilai moral dan hukum saling melengkapi. Moral membentuk kepribadian, hukum menjaga keteraturan hidup bersama. Bab 6, Keragaman dan Kesehatan, membangun masyarakat inklusif. Wajah keragaman Indonesia. Indonesia adalah mosaik manusia yang luar biasa. Kita memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis, 700 bahasa daerah, serta keragaman agama, budaya, dan identitas sosial yang kompleks. Meskipun merupakan warisan sejarah dan bukti kreativitas, keragaman ini juga menciptakan tantangan dalam interaksi sosial dan integrasi nasional. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi cita-cita untuk mengelola keragaman ini. Keragaman atau diversity, pengakuan dan penghargaan terhadap segala perbedaan unik pada individu atau kelompok, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Atau yang tidak terlihat itu agama, status sosial, orientasi. Yang terlihat ras, etnis, dan gender. Landasan filosofis. Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menjunjung tinggi martabat manusia, dan sila kelima, keadilan sosial, yang menurut pemerataan hasil bagi seluruh rakyat. Bhinneka Tunggal Ika menegaskan bahwa keragaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk persatuan. Landasan hukum, Undang-Undang 1945
menjamin prinsip-prinsip dasar seperti pasal 27 ayat 1, kesetaraan di hadapan hukum. Pasal 28 dan 28D, hak atas kebebasan berserikat, pengakuan, dan perlindungan. Kesimpulan, keragaman adalah identitas bangsa yang tidak terhindarkan, namun juga sumber tantangan. Kerangka konseptual menawarkan pilar-pilar penting untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif, di mana setiap orang dapat berpartisipasi penuh. Lebih singkat lagi, lanjut bab 7, manusia, sains, teknologi, dan seni. Keterkaitan utama, sains, teknologi, dan seni adalah salah satu kesatuan yang tidak terpisah, berfungsi untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Kedua, ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan sistematis yang teruji atau berbeda dari pengetahuan umum atau profesional, melahirkan revolusi ilmiah atau Galileo Bacon lewat metode empiris dan eksperimen. Hasilnya memberi manusia kemampuan prediksi dan dasar untuk menciptakan teknologi baru, contohnya teori atom atau bom atom. 3. Teknologi adalah alat atau tindakan manusia dalam membuat alat. Dikategorikan menjadi paramodern dan versus modern, dan hard teknologi versus soft teknologi. Keempat, seni adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, atau televisi, musik, iklan, galeri, berfungsi memenuhi kebutuhan dan keindahan, eksperimen, dan perenungan. Bab 8, etika lingkungan. Latar belakang krisis lingkungan global atau polusi konsumsi berlebih mendorong perlunya pendidikan pembangun berkelanjutan atau ISD. Yang kedua, definisi. Etika lingkungan adalah cabang filsafat yang membahas hubungan moral serta kewajiban manusia terhadap alam dan ekosistem. Ketiga, konsep nilai. Nilai intrinsik, nilai yang ada pada alam itu sendiri atau alam berharga apa adanya. Nilai instrumental, nilai alam sebagai alat atau sumber daya untuk kebutuhan manusia. Pendekatan etika, ada 3 pendekatan. Konsekuensi atau fokus pada tindakan, deontologi atau fokus pada kewajiban, dan virtue etik atau fokus pada karakter. Kelima, implikasi. Dalam pendidikan, penting untuk memahami perbedaan sikap antropocentristik berpusat pada manusia versus ekosentrik atau berpusat pada ekosistem.